korban kebakaran mal meninggal akibat hirup gas beracun. Petugas Damkar Manado terima penghargaan dari Gubernur. Dukung ketahanan pangan, Polda Gorontalo panen raya jagung. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain 3 sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi yang menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV bersama saya, Sheryl Celano. Inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi yang pertama. 1 orang meninggal dunia dalam insiden kebakaran di Mega Mall Kota Manado, serta 4 orang lain berhasil selamat dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Manado Sabtu malam. Pihak kepolisian membeberkan kebakaran yang terjadi di Mega Mall Kota Manado berasal dari lantai 3 gedung. Meski begitu, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab terjadinya kebakaran. Kapolres Manado Kombes Pol Irham Halid mengungkapkan, akibat peristiwa itu, 1 orang dinyatakan meninggal dunia dan 4 orang lainnya dilarikan ke rumah sakit. Kita dari tim gabungan dari juga Brimob Polda Sulut, petugas Damkar Pemerintah Kota Manado dan Direktorat Samapta Polda Polresta Manado telah berhasil melakukan evakuasi terhadap 4 warga masyarakat dan selamat atas nama Bapak Stanley, kemudian Bapak Gilbert Sangir, Bapak Adit Rumese, dan Bapak Nando Tara. Saat ini mereka dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sulawesi Utara. Kemudian terhadap 1 orang perempuan merupakan karyawan staf dari Mega Mall, yaitu Ibu P. Itu saat ini kami juga mengucapkan turut berduka cita karena yang bersangkutan pada saat ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses lanjutannya. Kebakaran diketahui terjadi pada pukul 20:45 WITA dan membuat pengunjung mal menjadi panik. Api baru bisa dipadamkan pada pukul 23:00 WITA setelah pihak damkar mengerahkan belasan mobil pemadam kebakaran dibantu 1 unit mobil Canon dari Brimob Polda Sulut. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, usai melakukan pemeriksaan dan identifikasi terhadap Priscilia Tamawiwi yang menjadi korban kebakaran Mega Mall Manado pada Sabtu kemarin, Bidokes Polda Sulawesi Utara mengkonfirmasi bahwa kematian korban bukan karena luka bakar, melainkan akibat menghirup gas beracun saat terjadi kebakaran. Usai pemeriksaan dan identifikasi di RS Bayangkara tingkat 2 Manado, jenazah korban peristiwa kebakaran Mega Mall Manado akhirnya diserahkan ke pihak keluarga. Bidokes Polda Sulawesi Utara mengungkapkan, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Manado telah berhasil mengidentifikasi identitas korban serta memprediksi penyebab utama kematiannya. Berdasarkan pemeriksaan luar dan barang bawaan yang melekat pada tubuh korban, identitas korban bernama Priscilia Nelly Tamawiwi, umur 34 tahun, pekerjaan pegawai Mega Mall Manado, dan beralamat di Kelurahan Melongwane Barat, Kecamatan Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Tim forensik juga mengungkapkan korban meninggal dunia bukan karena luka bakar langsung, melainkan akibat menghirup gas beracun saat kebakaran terjadi. Dari pemeriksaan luar, kami menemukan beberapa temuan. Yang pertama, beberapa luka lecet, beberapa luka lecet di beberapa tempat, ada di dahi, ada di pipi, ada di kaki, dan di perut. Melihat kondisi jenazah, kami memperkirakan
ini bukan meninggal karena luka terbakar ya, karena memang masih tingkat luka bakarnya masih di bawah 10%. Beberapa hal yang memungkinkan terjadinya hal fatal pada kasus kebakaran. Yang pertama, korban akan mengalami gagal nafas diakibatkan karena beberapa hal. Yang pertama, akan menghisap asap yang panas, asap panas. Kemudian banyaknya gas CO2, ini akan menyebabkan gangguan di saluran pernafasan. Sementara itu, Bitlab 4 dan tim Inafis Polda Sulawesi Utara sedang melakukan olah tempat kejadian untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pasca kebakaran yang terjadi di Mega Mall Kota Manado, tim dari Inafis Polda Sulawesi Utara dan Inafis Polresta Manado menggelar olah TKP di lokasi kejadian. Tim gabungan Inafis Polda Sulut dan Polresta Manado pada Minggu 17 Mei 2026 menggelar olah TKP guna mengungkap penyebab terjadinya kebakaran. Tim Inafis mulai tiba di lokasi kejadian pada pukul 13.00 WITA dan memulai olah TKP di gedung Mega Mall Manado pada pukul 14.30 WITA. Kebakaran yang terjadi pada Sabtu 16 Mei pukul 20.45 WITA sempat membuat seluruh pengunjung mal menjadi panik dan berhamburan. Tim pemadam kebakaran baru berhasil memadamkan api pada pukul 23.00 WITA setelah mengerahkan belasan mobil pemadam. Dari pantauan di lapangan sejak pagi hingga siang kemarin, area mal telah dipasangi garis pembatas dan membuat puluhan karyawan, baik karyawan mal dan karyawan tenan, tidak bisa memasuki area mal. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pasca kebakaran yang terjadi pada Sabtu 16 Mei pukul 20.45 WITA, Mega Mall Kota Manado dipastikan belum akan beroperasi. Pihak kepolisian mengungkapkan untuk sementara waktu lokasi kebakaran tersebut akan ditutup guna kepentingan penyelidikan. Usai terjadinya kebakaran, operasional Mega Mall dipastikan belum akan berjalan hingga beberapa hari ke depan. Dari pantauan di lokasi pada Minggu 17 Mei 2026, terlihat puluhan pekerja tidak dapat masuk ke area mal karena telah terpasang garis polisi. Sebelumnya, pihak pengelola menyebut operasional Mega Mall akan menunggu hasil pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Sangat sedih, salah satu dari staf kami juga meninggal dan memang tidak ada yang harapkan hal tersebut musibah datang bisa kapan saja. Bu, untuk operasional nantinya untuk besok seperti apa? Operasional mungkin besok, belum dulu. Kita mau lihat dulu seperti apa ke depannya. Terpantau puluhan personil kepolisian masih berjaga di lokasi kebakaran. Diketahui akibat kejadian tersebut, satu orang pegawai atas nama Priscilia Tamawiwi meninggal dunia. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus memberikan penghargaan kepada 11 petugas pemadam kebakaran yang dinilai melakukan aksi pemadaman yang sistematis dan cepat, juga melakukan penyelamatan yang heroik kepada warga dalam peristiwa kebakaran di Mega Mall pada Minggu malam pekan lalu. Para petugas pemadam kebakaran dan penyelamat Kota Manado mendatangi Wisma Negara Bumi Beringin Senin pagi 18 Mei 2026. Mereka diundang secara khusus oleh Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus atas aksi heroik mereka memadamkan api dan melakukan penyelamatan kepada sejumlah korban dalam peristiwa kebakaran di Mega Mall Manado pada Sabtu malam. 11 petugas damkar diberi penghargaan khusus karena mereka dinilai paling berjasa karena saat itu mereka berada di lantai paling atas dan melakukan aksi penyelamatan langsung kepada beberapa warga sehingga dianggap mampu meminimalisir terjadinya korban tambahan. Gubernur Julius Selvanus bilang aksi yang dilakukan para petugas pemadam kebakaran patut diberikan apresiasi karena keberanian mereka. Pertolongan heroik, ini heroik penyelamatan kepada 4 korban bisa kalian evakuasi dengan benar dan selamat. Nah, ini saya sebagai gubernur, sebagai kepala pemerintahan provinsi sangat terharu dan bangga karena keberanian kalian yang ini bisa menjadikan contoh kepada yang lainnya, khususnya masyarakat Sulawesi Utara bila menghadapi situasi yang memang harus dia
siap mengorbankan dirinya, dia berani tampil. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang sebesar-besarnya dari Pak Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Mayor Jenderal Julius Silvanus kepada kami, Dinas Kebakaran Kota Manado, apresiasi yang tak terhingga bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Kota Manado serta bagi personel damkar yang dianggap layak menerima oleh Pak Gubernur dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Ini mungkin apresiasi yang luar biasa yang pernah kami terima karena diserahkan langsung dan diberikan langsung oleh Pak Gubernur. Kami percaya bahwa Pak Gubernur selalu akan sukses dan sehat selalu. Selain memberikan piagam penghargaan, Gubernur Julius Silvanus juga memberikan hadiah secara pribadi berupa uang tunai sebagai bentuk apresiasi kepada para petugas damkar yang telah bertugas dengan tulus dan berani. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kami akan segera kembali dengan informasi dukung ketahanan pangan Polda Gorontalo panen raya jagung. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Kepolisian Daerah Gorontalo menggelar panen raya jagung kuartal 2 tahun 2026 di Desa Molin Tugopu, Kecamatan Suawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Panen raya jagung ini dihadiri Gubernur unsur Forkompimda dan Bupati. Kapolda Gorontalo Widodo bersama Gubernur Gorontalo, Bupati Bone Bolango, serta unsur Forkopimda melakukan panen raya jagung di Desa Molintogupo, Kecamatan Suawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Kegiatan ini menjadi wujud dukungan Polda Gorontalo terhadap program ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional. Kapolda Gorontalo mengatakan pihaknya terus memperluas lahan tanam jagung dengan memanfaatkan lahan tidur serta lahan hak guna usaha atau HGU yang masa izin pemanfaatannya telah berakhir. Di tahun 2026, Provinsi Gorontalo menargetkan luas tanaman jagung mencapai 190.750 hektar. Tahun 2026 ini, Gorontalo targetkan dapat mencapai targetnya dengan luas lahan sebesar 190.750 hektar. Progres luas tanamnya per 1 Januari sampai dengan tanggal 10 Mei kemarin mencapai 20.289 hektar. Ya. Kami ini untuk mendukung ini ada rencana untuk perluasan lahan tanam karena ada HGU yang mati kan nggak dipakai nih karena sudah minta ke ya terkait lah Pak Gubernur, BPN ya untuk bisa dimanfaatkan tanam jagung. Kapolda Gorontalo menambahkan perubahan iklim masih menjadi salah satu tantangan utama dalam meningkatkan produksi jagung. Meski demikian, sinergi antara pemerintah daerah, Polri, dan petani diharapkan mampu menjaga produksi pangan dan mewujudkan swasembada pangan di Provinsi Gorontalo maupun nasional. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, pemerintah Provinsi Gorontalo mulai mendorong pemenuhan fasilitas pemeriksaan dini untuk anak, salah satunya deteksi dan penanganan dini gangguan pendengaran pada anak yang menjadi perhatian dalam sosialisasi yang digelar belum lama ini. Sosialisasi, deteksi, dan penanganan dini gangguan pendengaran pada anak digelar di Kota Gorontalo. Kegiatan ini melibatkan dokter spesialis THT, pemerintah Provinsi Gorontalo, dan pihak ketiga yang berkolaborasi dalam edukasi kesehatan pendengaran. Sosialisasi ini dilakukan untuk mengedukasi orang tua dan tenaga kesehatan agar bisa mengetahui kondisi anak sejak dini, termasuk penggunaan alat bantu dengar yang kini mulai bekerja sama dengan Rumah Sakit Aloy Sabu. Deteksi dini sangat penting untuk mencegah keterlambatan penanganan pada anak dengan gangguan pendengaran. Kalau memang ada gangguan pada bulan ketiga, umur dia 3 bulan, diperiksa kembali. Kalau memang ada masalah, usia 6 bulan, dia sudah harus mendapatkan penanganan. Penyebab gangguan pendengaran itu macam-macam ya, turikonetal. Jadi selama dia dalam kandungannya, yang seperti tadi saya sudah jelas, selama dalam kandungannya, setelah itu dia sudah lahir, jadi penyebabnya itu macam-macam. Yang paling banyak itu karena virus yang dinamakan TORCH
Ada juga karena dia lahir dengan situasi kondisi yang prematur dengan berat badan yang kurang dari 1,5 kilo. Tapi banyak anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran tanpa faktor risiko. Diketahui Kota Gorontalo masih belum memiliki alat pemeriksaan deteksi dini yang memadai. Pemerintah Provinsi Gorontalo menyebut akan mendorong pemenuhan fasilitas untuk mendukung layanan kesehatan tersebut. Tentunya ini kita juga harus memberikan edukasi kepada orang tua di saat orang tua hamil, ya seorang ibu hamil, kemudian di saat anak itu lahir perlu adanya deteksi dini secara langsung di setiap rumah sakit, ya. Agar apa? Agar pada saat anak itu lahir itu segera ditindaklanjuti dia ada gangguan pendengaran atau tidak. Nah, sehingga itu bisa menjadi salah satu PR kita ya dokter ya, PR kita tentunya pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk bisa juga lebih memperhatikan mereka yang kurang beruntung. Diharapkan dengan adanya sosialisasi dan dukungan fasilitas, penanganan gangguan pendengaran pada anak dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, pembayaran royalti musik kini terus dikampanyekan bagi tempat usaha yang memutar lagu secara komersial. Royalti ini menyasar restoran, kafe, hotel, hingga tempat karaoke dan pelaku usaha diminta mematuhi aturan hak cipta. Pembayaran royalti musik mulai disosialisasikan kepada para pelaku usaha di Gorontalo oleh kantor wilayah Kementerian Hukum. Tempat usaha seperti restoran, kafe, hotel, tempat karaoke hingga tempat usaha lain yang memutar lagu secara komersial masuk dalam kategori wajib royalti. Besaran tarif yang diberlakukan berbeda-beda. Sebagian dihitung berdasarkan jumlah kursi, kapasitas tamu, hingga jumlah kamar pada hotel. Pembayaran royalti dinilai menjadi bentuk penghargaan terhadap karya cipta musisi dan pencipta lagu. Lagu-lagu yang sudah terdaftar hak cipta harus diakses secara resmi oleh para pelaku usaha melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, total royalti yang terhimpun di Gorontalo baru mencapai sekitar 18 juta rupiah. Kantor Kepala Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo bilang, royalti ini mulai diterapkan pada usaha yang memiliki pendapatan tertentu berdasarkan penilaian pengawasan. Di dalam hal melakukan usaha, ada musik atau lagu, itu harus mereka daftarkan. Dalam hal ini melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Tadi seperti dipesan oleh Pak Menteri kita, jangan terlalu beban kepada pelaku usaha kecil. Itu disampaikan oleh komisioner tadi. Jadi kami harus melihat pelaku usaha memang di dalam PP 56 tahun 2001 itu sudah jelas. Pelaku usaha yang melayani publik yang mendapat keuntungan komersial itu saya sudah sebut tadi. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri jangan dibebankan kepada masyarakat yang kecil, pelaku usaha kecil. Sementara itu, salah satu pelaku usaha menyebut sosialisasi ini membantu memberikan pemahaman terkait kewajiban royalti musik. Saya bisa jawab, yang pertama itu adalah ada batasan-batasan. Sudah tentunya ada 3 konversi yang kita bisa lihat. Batasan-batasan itu batasan musiknya, batasan lagunya, dan batasan pembayarannya. Dan ini sangat harus kita lihat. Batasan pembayaran itu seperti apa? Yang tadi sudah dijelaskan juga. Ini sangat luar biasa kan. Jadi bagaimana secara hierarki ada pembayaran atau pungutan yang dari usaha kita itu per bulan atau per bulan mungkin atau per tahun itu tidak melebihi dari 500 juta atau sampai 500 juta. Namun di bawah dari 500 juta itu 1 juta sekian itu di bawah itu tidak dipungut. Undang-undang Hak Cipta masih akan direvisi untuk menyesuaikan sejumlah ketentuan. Pemerintah mengingatkan pelanggaran terhadap aturan hak cipta dapat berujung pada sanksi pidana bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, euforia menyambut Piala Dunia mulai terasa di Kota Manado. Warga mulai berburu bendera dari negara-negara peserta Piala Dunia tahun 2026. Hal ini mendatangkan keuntungan bagi pedagang musiman yang berada di New Bandar, Kota Manado. Sebulan jelang ajang sepak bola terbesar di dunia, penjualan bendera negara Piala Dunia mulai mengalami peningkatan.
Sejak 3 minggu terakhir, pedagang bendera musiman mengaku permintaan bendera terus meningkat, bahkan mampu terjual hingga 15 biji setiap harinya. Bendera dijual secara bervariatif, mulai dari Rp50.000 untuk ukuran 1x1 meter, Rp75.000 untuk ukuran 2x1 meter, dan Rp150.000 untuk ukuran 3x1,5 meter. Banyak, sekarang ini banyak. Yang dari tanggal-tanggal barat itu banyak lebih sekarang. Sampai sekarang itu banyak sekali. Dan lebih kous. per hari boleh berapa banyak terjual? Per hari ya kalau ini dari sampai 15. 15 lebar. Ada ukuran 1 meter, 2 meter, 3 meter. Dibanding 5 tahun lalu? Ini yang lebih sekarang karena ini 5 tahun, 4 tahun lalu 4 tahun. Tiap dari 4 tahun, terus 2 tahun. Jadi dia ini yang sekali karena terhitung banyak kepada bervariasi sih. Mulai dari yang kalau 1,5 meter itu 40.000. Baru yang paling besar? Yang 2 meter itu 70, 60. Kalau yang 3 meter itu ada yang 125, 140. Pokoknya main-main harga dan supaya kalau tawar harga di bawah, kalau itu kasih. Menurut pedagang, sejauh ini bendera Argentina dan Brasil menjadi yang paling banyak dicari oleh warga. Mereka optimis di akhir bulan nanti, permintaan pasar terhadap bendera peserta Piala Dunia akan semakin meningkat. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Perjuangan guru honorer bertahan di pedalaman akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana dan tetap bersama Kompas Pagi. Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Serikat Buruh di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya menggelar aksi demo damai di kantor DPR Kabupaten Sorong. Masa aksi menyuarakan berbagai persoalan ketenagakerjaan, mulai dari dugaan PHK sepihak, penurunan status pekerja karyawan, hingga tuntutan pembayaran hak-hak pekerja sesuai aturan yang berlaku. Puluhan massa dari organisasi Serikat Buruh mendatangi kantor DPRD Kabupaten Sorong sambil membawa poster berisi tuntutan terhadap perusahaan dan pemerintah daerah. Dalam aksi tersebut, para buruh meminta DPR agar segera turun tangan menyelesaikan sengketa hubungan industrial yang dinilai belum mendapatkan kepastian penyelesaian. Denis Faruan, koordinator aksi, mengatakan persoalan yang dihadapi para pekerja sebenarnya telah melalui tahapan bipartit di perusahaan hingga mediasi tripartit di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sorong. Namun hingga hampir 1 bulan berjalan, pihak perusahaan disebut belum memberikan respon lanjutan. Kami tentunya adalah sebuah persoalan di mana terjadi para pekerja buruh ini ada yang PHK sepihak oleh perusahaan, dugaan PHK sepihak ini tidak disertai dengan membayarkan hak mereka sesuai dengan amanat undang-undang. Kemudian mereka yang bekerja sudah sekian tahun dalam pemerintahan, contohnya begini, mereka sudah ASN lah, tiba-tiba dikembalikan jadi honor. Nah, mereka yang sudah kerja sekian tahun dikatakan sebagai karyawan tetap atau karyawan penerima UMP, tiba-tiba dikembalikan ke karyawan biasa harian lepas ataupun borongan tanpa memberikan penjelasan, sosialisasi dan duduk bersama antara pihak perusahaan dengan pihak pekerja buruh. Sementara itu, Elon Fadan, Ketua Komisi 4 DPR Kabupaten Sorong menyebut pihaknya telah menerima aspirasi para buruh dan akan memanggil Dinas Tenaga Kerja serta pihak perusahaan terkait untuk meminta penjelasan terkait dugaan pelanggaran hak pekerja. Elon pun tak segan menyoroti persoalan upah minimum kerja yang dinilai harus dipatuhi perusahaan sesuai ketentuan pemerintah. Tenaga kerja untuk menanyakan terkait upah kerja dan juga kenapa PHK tidak ada pasangan. Padahal terus yang paling dasar yaitu SPK ini tidak diberikan kepada pekerja terkait. Nah, ini yang menjadi dasar kami panggil karena sudah menurut secara aturan sudah keluar aturan sebenarnya tenaga kerja. Nah, harus hak mereka ya kita berikan kepada mereka sehingga mereka juga kerja untuk perusahaan bisa maju. Karena kalau tanpa pekerja, produksi bisa macet, kan begitu. Kalau pekerja bagus, ya kinerja bagus, pasti produksi plasmanya bagus.
DPRD Kabupaten Sorong berharap mediasi lanjutan nantinya dapat menghasilkan solusi terbaik bagi pekerja maupun perusahaan, sehingga sengketa hubungan industrial tidak berdampak lebih luas terhadap iklim ketenagakerjaan dan produktivitas perusahaan di wilayah tersebut. Asrul Rahmat, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Saudara penulis kenamaan Indonesia memberikan kejutan bagi pembaca setianya di Makassar dengan sidak buku di toko buku Gramedia Petarani. Ika disambut antusias pembaca setianya. Ika Natasha sidak buku di toko buku Gramedia Petarani Makassar. Kejutan hangat ini menjadi pengobat rindu bagi para pembaca setianya. Ika langsung menyapa para pembaca yang ada di toko buku Gramedia Makassar. Para pembaca tampak antusias bertemu langsung dengan penulis buku Satin ini. Ika juga menyapa pembaca dan mengobrol santai. Pembaca cerita pengalaman setelah membaca buku-buku yang sudah terbit dan menunggu karya-karya baru yang sedang ditulis. Aku ke Gramedia dalam rangka mau ketemu sama Ika Natasha, salah satu penulis favorit aku. Kebetulan aku ngoleksi novel-novelnya. Yang bikin excited adalah karena aku suka cerita-ceritanya ya, dan dari cerita-ceritanya itu aku jadi lebih mendalami dunia membaca. Terus aku merasa cocok juga sama penulisannya, sehingga aku belajar menulis dari seorang Ika Natasha, dari buku-bukunya. Sidak juga diwarnai sesi tanda tangan buku karya Ika Natasha dan foto bersama para pembaca. Makassar selalu jadi kota favoritku. Selain kampung halamanku sendiri, kalau tiap aku jalan-jalan untuk diskusi buku, karena antusiasmenya sungguh besar dan excited dan menyenangkan sekali, khususnya kayak di Makassar International Writers Festival, melihat begitu banyak pembaca yang datang, ada ratusan bahkan ribuan, cuma untuk menyaksikan dan merayakan buku. So itu berkesan sekali buatku. Jadi kali ini senang banget bisa kembali lagi ke kota ini, merasakan kehangatan teman-teman pembaca, dan mudah-mudahan nanti makin banyak lagi yang baca buku-buku juga. Kunjungan Ika Natasha merupakan rangkaian Makassar International Writer Festival yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 17 Mei 2026 di kawasan Fort Rotterdam, Makassar. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, di tengah rencana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2027, para guru honorer di daerah pedalaman kini dihantui ketidakpastian nasib. Di SMP Negeri Paranta, Desa Ilan Batu Uru, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, seorang guru honorer tetap bertahan mengajar meski harus menembus jalan berbatu, berlumpur, dan daerah pegunungan demi sampai ke sekolah. Jalan berbatu dan berlumpur ini menjadi medan yang setiap hari dilalui guru honorer bernama Silva Katjengga menuju SMP Negeri Paranta di Desa Ilan Batu Uru, Kecamatan Walendrang Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Untuk sampai ke sekolah, Silva Katjengga harus menempuh perjalanan sekitar 23 km dengan kondisi jalan tanah berlubang dan naik turun pegunungan. Saat musim hujan tiba, jalur menuju sekolah berubah licin dan sulit dilalui kendaraan roda 2. Kondisi itu sudah 5 tahun dijalani Silva Katjengga, guru honorer mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah pedalaman tersebut. Meski kerap jatuh dari motor akibat jalan licin, Silva tetap bertahan mengajar puluhan siswa di wilayah terpencil. Silva terkadang harus berboncengan dengan rekannya agar keselamatan dan energi di jalan bisa tersimpan. Silva mengajar sekitar 71 siswa dari kelas 7 hingga kelas 9. Namun di balik pengabdiannya, honor yang diterima jauh dari kata layak. Dengan sistem pembayaran berdasarkan jam mengajar, Silva hanya menerima sekitar Rp200.000 per bulan dan dibayarkan setiap 3 bulan saat dana bos cair. Di sekolah ini sekitar 5 tahun. Saya masuk di sini dari awal tahun 2022. Kondisi jalan menuju sekolah ini sangat jelek, berbatu, licin, dan sangat terjal. Kadang kalau musim hujan itu kan saya sering jatuh dari motor. Jumlah siswa yang saya ajar itu sebanyak 71 orang siswa dari kelas 7 sampai kelas 9. Honor yang saya terima per bulan itu karena sistem pembayaran honor di SMP itu dibayar sesuai dengan beban mengajar,
Jadi di sini dibayarkan itu sebanyak Rp8.500 per jam. Saya memiliki jam mengajar itu sebanyak 6 jam setiap minggu. Itu kalau dikalkulasikan per bulannya saya dapat 200.000 Pak. Kemudian gaji ini diterima per 3 bulan saat dana bos cair. Saya masih memilih tetap bertahan menjadi guru honorer karena panggilan jiwa. Kemudian saya juga berharap ke depannya keberadaan kami ini sebagai guru honorer bisa diperhatikan oleh pemerintah dan menjadi prioritas. Kepala SMP Negeri Paranta Usman mengatakan sekolahnya masih sangat bergantung pada tenaga honorer karena minimnya guru yang bersedia mengajar di daerah pedalaman. Selain akses yang berat, biaya transportasi menuju sekolah juga cukup mahal bagi guru honorer. Tak hanya guru, para siswa juga harus berjalan kaki berkilo-kilometer melewati tanjakan dan turunan gunung demi bisa bersekolah. Pihak sekolah berharap pemerintah memberikan perhatian khusus bagi guru honorer di daerah terpencil agar layanan pendidikan tetap berjalan. Berhubung karena kami berada di daerah yang terpencil, jadi kami sangat membutuhkan kehadiran guru untuk memenuhi jam pelajaran yang ada. Jalanannya juga masih jauh dari harapan, makanya agak kurang peminatnya. Ya, berhubung apalagi yang honorer, kebijakan pemerintah untuk Januari 2027 bahwa di instansi pemerintah termasuk sekolah negeri instansi pemerintah tidak boleh lagi ada honorer, maka akan banyak kekurangan guru. Di tengah keterbatasan fasilitas, medan berat, dan honor minim, para guru di pedalaman Luwu tetap bertahan demi menjaga pendidikan anak-anak di wilayah terpencil. Mereka berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap nasib guru honorer yang selama ini menjadi penopang pendidikan di daerah pelosok. Amran Amir, Kompas TV, Luwu, Sulawesi Selatan. Saudara, ribuan warga memadati wisata pantai untuk bersantai, kulineran sambil menikmati suasana pantai dan musik. Pengunjung memilih datang sore hingga malam hari agar terhindar dari panas di siang hari. Wisata Pantai Indah Bosowa Makassar jadi salah satu pantai yang ramai dikunjungi warga Sulawesi Selatan untuk habiskan libur panjang bersama keluarga dan teman. Sejak sore hingga malam hari, ribuan pengunjung masuk untuk berwisata di pantai. Selain berenang di sore hari, pengunjung memilih datang di malam hari bersama keluarga dan teman-teman. Pengunjung sengaja datang di sore dan malam hari untuk menghindari cuaca panas Makassar di siang hari. Alhasil pantai makin padat di malam hari. Mereka bisa menikmati sejuknya angin pantai sambil berwisata kuliner di sepanjang pantai. Beragam kuliner khas kota Makassar jadi buruan pengunjung seperti pisang epe, bironcong, masakan laut, hingga makanan kekinian seperti burger yang bisa dinikmati mulai dari harga Rp15.000 saja. Alasan kami memilih pantai ini karena tempatnya bersih dan juga indah sesuai dengan namanya. Jadi terutama ini pisang epe-nya tuh bagus, enak, mantap, harus dicoba kalau semua di sini. Harga sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kualitas. Tak hanya dari kota Makassar saja, pengelola pantai Indah Bosowa mencatat banyak pengunjung berasal dari luar kota seperti Takalar, Maros, Pangkep, dan Kabupaten Goa. Jumlah pengunjung pun meningkat, bahkan mencapai 4.000 orang. Di Kamis dan Jumat saja sudah menembus angka 3.500 pengunjung. Penjualan kuliner juga naik hingga 40 hingga 60%. Lihat ini, 2 hari ini melihat ini artinya bukan cuma dari Makassar ini, banyak dari Baru, Pangkep, Takalar, dengan Goa itu. Oh, banyak dari luar kota? Ya, ini hari ini banyak dari luar kota. Ini yang sampai malam termasuk ada yang di luar kota dia nikmati juga angin sepoi malam di sini, apalagi cuaca mendukung. Banyak, termasuk orang-orang di kota Makassar ini. Untuk tiket masuk, pengunjung cukup membayar Rp25.000 per orang dan bisa menikmati fasilitas wisata pantai dan berwisata kuliner di pantai.
Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas sita barang terlarang mirip JCH di Embarkasi Makassar. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, pemeriksaan barang bawaan calon jemaah haji di Embarkasi Makassar tahun 2026 masih ditemukan barang-barang terlarang yang berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan internasional. Saat memeriksa tas jemaah calon haji, petugas mengamankan sejumlah barang seperti gunting, korek api, hingga cairan berukuran besar. Temuan itu langsung diamankan saat proses pemeriksaan X-ray dan pemeriksaan manual sebelum jamaah naik ke atas bus menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Terlihat berbagai guntingan dengan ukuran berbeda, korek api gas, serta benda berbahan logam diamankan oleh petugas Embarkasi Makassar. Sementara pada pemeriksaan barang lainnya, petugas menemukan aneka botol cairan, lotion, parfum, pasta gigi, hingga aerosol yang melebihi batas ketentuan kabin pesawat internasional. Di hadapan saya ini ada sejumlah barang-barang yang menurut aturan penerbangan itu memang dilarang dibawa oleh jamaah haji kita sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci atau sebelum naik pesawat. Di antaranya misalnya, kalau ini memang aturan penerbangannya ketat, hampir seluruh maskapai di seluruh negara melarang membawa benda-benda tajam. Pisau, cutter, gunting, pisau silet, termasuk ini barang-barang yang mudah meledak, berpotensi meledak. Misalnya korek api gas ini, itu di ketinggian tertentu bisa meledak. Nah, ini memang dilarang dan ini sudah disampaikan sejak manasik haji. Berulang-ulang kali disampaikan sejak manasik haji di daerah maupun di kabupaten masing-masing. Kondisi tersebut menunjukkan masih banyak calon jamaah yang belum memahami aturan barang bawaan penerbangan internasional, khususnya terkait barang tajam dan cairan dalam kabin. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, jelang puncak pelaksanaan ibadah haji, pelayanan terhadap jemaah lansia, difabel, dan perempuan menjadi perhatian serius pemerintah dan tim pengawas haji DPR RI. Jumlah jamaah haji Indonesia dari kelompok rentan terus meningkat setiap tahun, sehingga dibutuhkan sistem pelayanan yang lebih humanis, aman, dan ramah. Selain fasilitas transportasi khusus, aspek pendampingan psikologis dan perlindungan terhadap jamaah perempuan harus menjadi prioritas selama di Tanah Suci. Anggota tim Was Haji DPR RI, Maman Imanul Haq, menegaskan, pelayanan terhadap lansia tidak hanya berkaitan dengan fasilitas, tetapi juga menyangkut pendekatan petugas dalam berkomunikasi dan memberikan pendampingan secara psikologis. Menurut Maman, petugas haji harus mengutamakan sikap humanis, penuh penghormatan, dan memiliki kepekaan terhadap kondisi fisik maupun mental jemaah lansia yang memerlukan perhatian khusus. Keamanan dan rasa nyaman jamaah perempuan juga harus menjadi prioritas agar seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan khusyuk. Kami ingin memprioritaskan bagaimana pelayanan terhadap lansia, disabilitas, dan juga tentu jamaah haji perempuan. Kami mendapatkan beberapa informasi bahwa transportasi telah diberikan khusus kepada kawan-kawan disabilitas, dan itu tentu menjadikan kami sebuah apresiasi yang bagus. Termasuk juga lansia, kita pastikan jumlah petugas yang melayani lansia itu harus betul-betul mengedepankan komunikasi secara psikologis, penghormatan terhadap orang-orang tua dengan cara-cara yang lebih humanis. Maman berharap penyelenggaraan haji tahun ini mampu memberikan pelayanan yang lebih inklusif bagi seluruh jamaah Indonesia. Dengan pengawasan ketat dan peningkatan kualitas petugas, seluruh jamaah lansia, difabel, dan perempuan diharapkan dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan terlindungi. Sadudin Muklis, Kompas TV, Jakarta. Saudara, saat ini seluruh jemaah haji sudah berkumpul di Mekah, Arab Saudi. Jemaah Indonesia yang masih berada di tanah air juga akan langsung menuju Mekah melalui bandara di Jeddah. Untuk melakukan umrah, wajib dan menunggu rangkaian puncak haji.
Laporan lengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Sofyan Hartanto yang terhubung dalam Media Center Haji 2026. Ya saudara, Kementerian Haji dan Umroh memastikan seluruh jemaah haji reguler Indonesia yang sebelumnya berada di Madinah kini sudah tiba di Mekah. Jadi saat ini jemaah haji reguler sudah tidak ada lagi yang berada di wilayah Masjid Nabawi di Madinah. Mereka sudah bergabung dengan jemaah haji Indonesia yang terlebih dahulu berada di Mekah melalui Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Fase ini menjadi penanda penting penguatan layanan menuju puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau disingkat Armusna. Berdasarkan data operasional terakhir, lebih dari 430 kloter dengan sekitar 170.000 anggota jemaah haji telah diberangkatkan menuju Tanah Suci ini. Selesainya pergeseran jemaah dari Madinah ke Mekah juga diikuti keberangkatan petugas untuk memperkuat layanan di Mekah sebagai epicentrum haji dan persiapan ibadah di Padang Arafah, Musdalifah, dan Mina. Menjelang puncak ibadah haji, Kemenhaj juga mengimbau jemaah mulai menghemat energi, menjaga kesehatan, memperbanyak istirahat, serta mengurangi aktivitas yang tidak mendesak di luar hotel, terutama pada siang hari. Haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Ya, puncak haji tinggal sekitar 10 hari lagi, tepatnya pada 9 Zulhijjah atau 26 Mei 2026. Jemaah diimbau terus menjaga kesehatan agar bisa menjalankan rangkaian ibadah haji di Padang Arafah, Musdalifah, dan Mina dengan baik dan pulang ke tanah air dengan tetap sehat. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Saudara, saat ini lebih dari 90% jamaah haji Indonesia sudah berada di Mekah. Mereka akan melakukan rangkaian wajib ibadah haji dan munggu puncak haji yakni wukuf di Padang Arafah. Jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 akan melaporkan untuk Anda. Ya saudara, saat ini saya berada di depan kantor Dakar Mekah. Saat ini bisa saya laporkan bahwa sebagian besar jemaah haji Indonesia sudah berada di Mekah, Arab Saudi ini. Namun rangkaian keberangkatan masih dilakukan di sejumlah embarkasi di Indonesia. Dari data terbaru Media Center Haji 2026 sudah sekitar 180.000 anggota jemaah haji diberangkatkan. Ini artinya hampir 90% jemaah haji Indonesia berangkat ke Tanah Suci. Dari jumlah itu, semua jemaah haji reguler Indonesia sudah berada di Mekah ini. Jemaah haji yang masih di Indonesia juga diberangkatkan menuju Bandara King Abdul Aziz dan menuju ke Mekah untuk melakukan rangkaian wajib ibadah haji yaitu umroh. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia bersama petugas haji Indonesia di Arab Saudi melakukan pengecekan langsung ke sejumlah maktab dan tenda di Padang Arafah. Pemerintah memastikan seluruh jemaah Indonesia mendapat tempat yang baik saat melakukan wukuf di Padang Arafah nanti. Wukuf di Arafah tahun 2026 ini diperkirakan berlangsung pada Selasa 26 Mei 2026. Seluruh jemaah diwajibkan berada di kawasan Arafah sejak masuk waktu zuhur hingga menjelang fajar 10 Zulhijjah agar hajinya sah. Untuk mendukung kenyamanan jemaah, pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas baru di kawasan Padang Arafah. Di antaranya pemasangan identitas lengkap penghuni di setiap tenda berupa daftar kloter dan nama jemaah. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan pengaturan dan mengurangi risiko jemaah tidak tahu arah saat puncak haji. Persiapan lain meliputi pengaturan transportasi bus masair untuk memobilisasi jemaah dari Arafah menuju Musdalifah dan Mina. Kementerian Haji dan Umroh juga sudah menyiapkan menu cita rasa Nusantara untuk jemaah haji saat melakukan rangkaian wukuf di Padang Arafah nanti. Insya Allah untuk makanan ready to eat untuk seluruh jamaah kita selama tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 ini insya Allah sudah siap.
harapannya nanti ini, terutama yang di tanggal 7, 8, dan 13, ini sebelum tanggal 6 Zulhijjah sudah terdistribusikan. Adapun di tanggal 8 siang, 9, 10, 11, dan 12, serta 13 pagi ini sudah disediakan oleh Syarikah, Duyuful Bed, dan Rakin. Petugas haji juga mengimbau jemaah menjaga kondisi fisik sejak awal keberangkatan. Dengan berbagai persiapan tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan puncak haji tahun 2026 dapat berjalan dengan aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh jemaah Indonesia. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Sheryl Selano bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.